Yesus bukan anak Allah. Karena dia Allah itu sendiri. Tetapi karena dia Allah yang mengosongkan diri, kata Filipi bilang, maka dia disebut anak Allah. Shalom, selamat malam, bola-bolanya manis. Hari ini saya akan mengangkat topik tentang pengajaran bagaimana kita memahami istilah-istilah Alkitab. Apa makna anak Allah di dalam Alkitab? Karena mengenai ungkapan anak Allah ini di dalam maupun di luar kekristenan itu ada banyak misinterpretasi, ada banyak kebingungan. Contoh, beberapa saat yang lalu dulu ada yang mengatakan sambil mengolok-ngolok tepatnya, anak Allah, kalau Allah itu punya anak, siapa bidannya? Karena memang di dalam agama lain, di dalam surat Al-An'am ayat 1:1 ada suatu penolakan Allah punya anak. Bunyinya seperti ini. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia punya anak padahal dia tidak punya istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Artinya ini adalah penolakan bahwa Allah itu punya anak secara biologis. Allah itu boleh dibenarkan, boleh dianggap punya anak kalau dia punya istri dan mereka berdua berhubungan seks dan melahirkan anak. Nah, yang jadi masalah, kami nggak pernah menolak ayat ini karena kami memang mengimani juga Allah tidak pernah berhubungan seks atau memiliki istri untuk melahirkan anak Allah. Jadi kalau kita dituduh anak Allah dalam pengertian biologis seperti ini, kami tentu saja tidak pernah mengimani. Kemudian di dalam beberapa saat yang lalu ada postingan rekaman dari pendeta terkenal Gilbert Lumendong yang mengatakan dia menolak Yesus disebut anak Allah. Bagi dia, Yesus mendapat gelar anak Allah itu karena dia dilahirkan. Karena dia dilahirkan, dan di saat dia dilahirkan itu dia mengosongkan dirinya, maka di saat itulah, di momen itulah Yesus dibilang mendapat gelar julukan dialah anak Allah. Penolakan Gilbert bahwa Yesus bukan anak Allah dan memberikan suatu pengertian dia disebut anak Allah setelah dilahirkan dan mengosongkan diri, ini yang akan saya kritisi. Jadi menurut ajarnya Gilbert, Yesus baru disebut anak Allah atau anak Allah itu baru ada setelah dia berinkarnasi, setelah dia dilahirkan. Jadi sebelum Allah itu berinkarnasi, berarti tidak ada yang namanya anak Allah. Ini perlu kita kritisi. Karena pernyataan semacam ini keliru dan tidak sesuai dengan nats Alkitab. Anak Allah itu ada di perjanjian baru maupun di perjanjian lama. Tidak pernah Allah tidak memiliki anak. Coba lihat ya. Tapi ingat ya, pengertian anak Allah ini bukan secara biologis. Kita lihat bahwa di dalam perjanjian lama ada pernyataan di dalam Amsal 3:4 yang membuktikan sebelum Yesus turun ke dunia, dilahirkan dan berinkarnasi, sudah ada teks tentang anak Allah. Kita buka Amsal 30 ayat 4. Di dalam Amsal 30 ayat 4 dikatakan, siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapa yang mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapa yang telah membungkus air dengan kain? Siapa yang telah menetapkan seluruh ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Ini bahasa puitisnya kitab Mazmur yang menentukan ujung-ujung bumi,
yang mengangkat air dengan kain, membungkus angin di dalam genggamannya. Ini kata kiasan untuk Allah. Allah lah yang punya kontrol, kuasa, yang mengendalikan, yang menetapkan seisi dunia. Siapa namanya? Itu Allah. Dan siapa anaknya? Siapa nama anak Allah? Tentu engkau tahu. Jadi, anak Allah baru ada setelah dia dilahirkan di perjanjian baru. Itu terbantahkan dengan teks Alkitab bahwa di dalam kitab Amsal sudah tertulis tentang anak Allah. Dan yang menarik, di dalam Amsal Soleman, kata anak Allah di dalam Amsal Soleman sudah diberi clue bahwa semua orang Israel sudah tahu siapa yang dimaksud. Nah, masalahnya tidak semua orang memahami istilah ungkapan sosiolinguistik tentang anak Allah di zaman sekarang. Karena memang ini adalah gaya bahasa kuno. Saya tegaskan di dalam Alkitab, kata anak Allah itu dibagi dengan dua kategori besar. Pertama, anak-anak Allah, the sons of God, bentuk jamak. Kalau menggunakan bahasa aslinya lebih kentara, Bnei Elohim. Penggunaan kata bentuk jamak Bnei Elohim, the sons of God, anak-anak Allah, berbeda makna dengan penggunaan bentuk tunggal, Ben Elohim, the son of God, putra tunggal Allah. Jadi, saya akan jelaskan nanti di sini penggunaan ungkapan jamak dan penggunaan ungkapan dalam bentuk tunggal itu berbeda. Saya akan mulai dari penggunaan kata anak-anak Allah bentuk jamak, Bnei Elohim. Kalau dalam bentuk, posisinya bentuk jamak di dalam kalimat, kata anak-anak Allah itu punya dua makna. Jadi secara tekstual tertulis anak-anak Allah, tapi kalau kita baca seluruh ayat dan perikopnya, kata anak-anak Allah, makna yang pertama itu adalah kata ungkapan, istilah untuk sinonim dari malaikat-malaikat, pelayan-pelayan Allah. Makna anak-anak Allah yang kedua, itu adalah orang-orang saleh, orang-orang yang hidup benar, berkenan di hadapan Allah. Dan saya akan tunjukkan penggunaan ungkapan anak-anak Allah bentuk jamak Bnei Elohim yang maknanya malaikat. Kita lihat di dalam kitab Ayub, Ayub 1:6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Lihat, ada anak-anak Allah yang menghadap Allah, bersamaan dengan itu iblis pun juga menghadap Allah. Lah, makna anak-anak Allah di dalam Ayub pasal 1 ayat 6 ini artinya ini malaikat-malaikat ciptaan Allah yang datang menghadap Allah. Bagaimana kita tahu bahwa ini maksudnya adalah anak-anak Allah adalah malaikat-malaikat Allah? Rabi-rabi Yahudi kuno yang menerjemahkan perjanjian lama dalam bahasa Yunani, penerjemah-penerjemah Septuaginta memberikan penjelasan bahwa Bnei Elohim di dalam Hebrew Bible untuk ayat ini itu maknanya angelo. Kita baca ya dalam bahasa Yunani Septuaginta. Kaihos egeneto hebneuma auto kai idu elton hoi ageloi. Angeloi bentuk jamak, angeloi tuteu. Jadi kata Bnei Elohim dalam Hebrew Bible dalam teks Ibrani diterjemahkan oleh semua rabi-rabi Yahudi dengan satu kata, semua seragam, angeloi, malaikat. Ini contoh penggunaan ungkapan kuno kata anak-anak Allah yang bermakna malaikat.
Ungkapan yang sama juga muncul di berbagai ayat di dalam kitab Ayub. Contohnya Ayub pasal 38 ayat 7. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak-anak Allah bersorak-sorai. Kata Bnei Elohi di sini juga menggunakan bahasa Yunaninya pantes angeloi. Semua malaikat-malaikatnya bersukacita. Anak-anak Allah dalam konteks ini adalah ungkapan istilah yang sinonim dengan malaikat-malaikat. Nah, penggunaan ungkapan anak-anak Allah yang kedua ini cenderung dipakai di Perjanjian Baru dan Lama dengan makna manusia, orang-orang yang saleh, orang-orang yang hidup berkenan, orang-orang yang takut akan Allah. Contoh ya, di dalam Kejadian pasal 6 ayat 4. Pada waktu itu orang-orang perkasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Di Kejadian 6 ayat 4 ini dibuat suatu perbedaan anak-anak Allah, anak-anak perempuan manusia. Ada anak Allah, ada anak manusia. Kata anak Allah di sini, ini maksudnya orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Allah, kawin campur dengan manusia yang hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Namun mengenai ayat ini, muncullah penafsiran-penafsiran yang agak menyimpang, yang dipengaruhi oleh kitab Henokh. Kitab Henokh ini adalah kitab apokrif, kitab yang tidak pernah dikanonkan oleh orang Yahudi maupun orang-orang Kristen. Jadi ini kitab-kitab yang tertolak, bukan dianggap sebagai kitab yang benar. Karena di dalam kitab Henokh ini diberikan suatu narasi yang aneh, bahwa raksasa-raksasa itu adalah hasil pernikahan campuran, persilangan manusia hibrida antara malaikat-malaikat yang jatuh dari surga, malaikat the fallen angel, iblis-iblis, yang berhubungan seks dengan manusia. Manusia hibrida ini kawin campur antara iblis, malaikat yang jatuh dengan manusia, melahirkan giant, raksasa-raksasa. Dan ukurannya itu bombastis banget. Di dalam Henokh pasal 8 ayat 2-4 dibilang, and they become pregnant, dan mereka perempuan-perempuan menjadi hamil, and brought forth great giants, dan melahirkan raksasa-raksasa yang besar, whose stature was 3,000 ells, yang mana tingginya 3.000 ells. 3.000 ells itu sama dengan hasta. Tingginya 3.000 hasta. Wow. Tingginya super duper luar biasa. Sangat-sangat bombastis. 3.000 ells, 3.000 hasta. Kalau satu hasta kita hitung 40 sampai 45 cm, maka 3.000 hasta ini setara dengan 1,37 km. Jadi tinggi manusia hasil hibrida, persilangan antara malaikat dengan manusia, itu hampir 1,5 km. Ini sangat-sangat bombastis. Nah, mengenai manusia raksasa Nephilim dikaitkan dengan malaikat yang kawin-mawin ini, yang bersumber dari kitab Henokh, bapak-bapak gereja itu punya beberapa pendapat. Contoh ya, Tertullianus itu it's okay dengan kitab Henokh, sekalipun dia mengakui bahwa kitab ini adalah kitab yang tidak diterima, bukan kitab yang kanonik. Tapi nggak ada masalah. Anda bisa baca di dalam tulisannya, I am aware that the scripture of Enoch, which has assigned this order of action to angel, is not received by some.
because it is not admitted into the Jewish canon either. On woman, bab ketiga, mengenai originalitas dari nubuatan Henokh. Nah, jadi Tertullianus pun yang it's okay dengan kitab Henokh, nggak ada masalah. Dia mengaku ini bukan kitab yang kanonik, bukan kitab yang diterima sebagai kitab yang benar. Nah, namun selain Tertullianus, banyak sekali bapak-bapak gereja yang menolak, mengategorikan kitab Henokh adalah kitab yang palsu, kitab yang keliru, kitab heresi. Contoh, Agustinus dari Hippo di dalam City of God, John Chrysostom, Theodoret dari Syr, Julius Africanus, Kyrillos dari Alexandria, semua menolak bahwa malaikat-malaikat bisa kawin campur dengan manusia dan melahirkan raksasa-raksasa. Penolakan mereka mengatakan tidak mungkin malaikat, suatu makhluk dia esensi yang tak bermateri, kawin campur dengan manusia, makhluk esensi yang bermateri. Tidak pernah terjadi hubungan seksual yang menghasilkan keturunan antara makhluk tak bermateri dengan manusia yang bermateri. Oleh karena itu, kalau kita ngomong tulisan bapak-bapak gereja, dilarang menggunakan 1-2 pandangan bapak gereja, tidak boleh. Kita harus menggunakan seluruh konsensus semua uraian bapak-bapak gereja. Contohnya kasus ini. Tertullianus it's okay dengan kitab Henokh. Tapi bapak-bapak gereja yang lain mengatakan menolak, tidak mungkin. Ini kitab palsu karena malaikat, makhluk yang tak bermateri tidak mungkin berhubungan seks dan menghasilkan keturunan dengan manusia, makhluk yang bermateri. Ini oleh karena itu di dalam gereja ortodok pendapat Tertullianus yang tengah-tengah it's okay, tapi saya tahu dia tidak kanonik, ditolak. Mayoritas konsensus mengatakan kitab Henokh palsu. Argumentasi yang lain di dalam Mazmur 104 ayat 4 sudah tertulis bahwa malaikat-malaikat Allah itu adalah roh. Dia bukan sama dengan kita, berdaging dan bertulang, memiliki sperma, memiliki rem. Tidak. Di dalam bahasa aslinya, Mazmur 104 ayat 4 berbunyi apa? Oseh malakaf, malaikat-malaikat, ruhot, roh-roh. Nah, di dalam terjemahan bahasa Indonesia ini menarik. Karena terjemahannya ini agak berbeda dari maksud aslinya dan bisa membuat misleading, membias. Di dalam terjemahan Elait berbunyi, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu. Allah membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu. Bahasa aslinya, malakaf. King James menerjemahkan, who make his angels spirits. Yang membuat malaikat-malaikatnya spirit. Yang membuat malaikat-malaikatnya itu roh. Agak beda ya. Kalau kita membaca Oseh malakaf ruhot dengan King James senada. Who make his angels malakaf, malak, ruhot, roh-roh. Roh dalam bentuk jamak. Terjemahan Elai, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu. Ini beda. Kita cross check lagi ke Septuaginta. Ho poion tous angelos auto. Angelos. Jadi di sini kita bisa lihat pilihan diksi LAI menggambarkan suatu opini yang membuat kita tidak memahami bahwa ayat ini maksudnya adalah malaikat. Roh di
terjemahkan angin, meskipun secara literal itu bisa diterima karena roh, ruah, pneuma itu bisa hembusan, bisa angin, bisa roh. Tapi dalam konteks ini bukan angin, tapi ini adalah roh, yaitu para malaikat. Ini menarik. Karena malaikat itu adalah spiritual being, makhluk roh, tidak mungkin spiritual being bisa berhubungan seks, mengeluarkan sperma dan membuahi rahim manusia. Dan menariknya di dalam Alkitab itu, kata Nephilim yang diterjemahkan raksasa itu muncul 2 kali. Pertama di dalam Kejadian 4 tadi, dan di dalam Bilangan 13-33. Keturunan Enak. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau kita menggunakan kata Nephilim dalam uraiannya kitab Henokh yang palsu, yang apokrif, yang ditolak oleh Yahudi dan bapak-bapak gereja, imajinasinya, wah, manusia itu tingginya tidak karu-karuan, luar biasa. Bayangkan satu manusia raksasa 3000 hasta, 1,4 km tingginya. Tapi kalau kita perhatikan kata raksasa-raksasa di dalam Alkitab, kita akan ketahui bahwa orang-orang yang dikategorikan keturunan raksasa, orang-orang raksasa itu adalah orang-orang jangkung. Contoh Goliat di dalam 2 Samuel 17 ayat 4. Yisni Benob di dalam 2 Samuel 21 ayat 16. Saf 2 Samuel 21 ayat 18. Dan Goliat yang lain yang dibunuh Daud di dalam 2 Samuel 21 ayat 19. Orang-orang raksasa ini bukan orang yang tingginya super duper 1,5 kilometer, bukan. Ini orang-orang jangkung yang tingginya di atas rata-rata yang dibunuh oleh Daud. Anda bisa lihat kisah keseluruhannya di dalam 2 Samuel 21. Goliat yang besar raksasa ini yang dibunuh Daud, tingginya 6 hasta sejengkal. 6 hasta sejengkal ini sekitar 3 meter. Kalau saya berasumsi ini antara 2,1 dengan tinggi paling tinggi 3 meter. Ini raksasa biblical. Kedua, Yisni Benob yang dibilang sebagai keturunan raksasa, berat tombaknya keseluruhan itu 300 sikal tembaga. Ini tercatat di dalam 2 Samuel 21 ayat 16. Jadi berat keseluruhan tombaknya itu 3,3 sampai 3,5 kilogram. Yang kayak gini, ini yang dibilang raksasa biblical. Anda bisa lihat di gambar. Kira-kira raksasa biblical itu Anda bisa lihat di dalam layar. Antara pemain-pemain NBA yang jangkung yang tingginya 2,3 dibandingkan dengan orang-orang pemain NBA yang lain yang tingginya 1,80 cm itu seperti ini. Ini loh raksasa biblical. Coba lihat ini di Brasil. Laki-laki jangkung di Brasil 2,3 meter menikah dengan perempuan yang sekitar 1,7 meter seperti ini. Antara manusia rata-rata dengan manusia yang raksasa biblical itu seperti ini. Tapi kalau digambarkan tingginya 1,4 km, waduh, itu terlalu hiperbola. Nah, ungkapan yang kedua, istilah anak-anak Allah, Bnei Elohim, bentuk jamak yang kedua adalah orang-orang saleh. Kita bisa lihat di Hosea 1 ayat 10. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung, dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Kata anak-anak Allah yang hidup di sini adalah manusia, orang-orang yang hidup saleh.
Bukan hanya di perjanjian lama, di perjanjian baru pun ungkapan yang sama dipakai oleh Tuhan Yesus. Di Matius 5 ayat 9, Tuhan Yesus pernah berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah bentuk jamak Bnei Elohim di sini adalah orang yang membawa damai manusia. Di Lukas pasal 6 ayat 35 pun ungkapan yang sama muncul. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab Ia Allah baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Nih, istilah anak-anak Allah di sini adalah untuk orang-orang yang mengasihi musuh, yang berbuat baik kepada orang yang lain. Dia diangkat, diadopsi, dan disebut menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu, ini kita hanya membahas makna bentuk jamak. Seri postingan ini hanya membahas anak Allah bentuk jamak, yang mana bentuk tunggalnya akan saya buatkan postingan khusus pasca ini. Di sini yang ingin saya sampaikan itu apa? Kita harus berhati-hati di dalam membaca teks karena banyak makna dari ayat-ayat yang dipakai ini merupakan ungkapan sosiolinguistik. Ungkapan sosial berdasarkan kultur Ibrani kuno yang maknanya tidak sama dengan terjemahan secara kamusiah. Kita harus berhati-hati. Dalam membaca Alkitab, kita harus teliti dan berhati-hati karena banyak sekali gaya bahasa kuno, istilah-istilah sosiolinguistik kuno yang masuk di dalam Alkitab, yang mana jikalau kita tidak belajar, kita bisa salah pengertian. Nah, jikalau sekarang kita menjelaskan tentang makna Bnei Elohim, bentuk jamak anak-anak Allah, besok saya akan ulaskan postingan khusus bentuk tunggal Ben Elohim. Bnei Elohim dan Ben Elohim ini berbeda sekali. Kalau kita tidak memahami, nanti kita bisa keliru seperti yang disampaikan oleh Gilbert Lomendong. Oke teman-teman, tunggu postingan berikutnya yang akan saya buat dalam waktu yang secepatnya. Jadi saudara-saudara, sebelum saya akan buat postingan yang akan datang, saya ingin tegaskan, tidak mungkin anak Allah hanya ada, baru ada di saat di perjanjian baru, di saat dia lahir. Alkitab sudah memberikan warning, peringatan, dan clue yang sangat tegas. Sebelum dia lahir di perjanjian baru, anak Allah sudah ada sejak sebelum perjanjian baru. Amsal 30 ayat 4. Oleh karena itu, bagaimana perbedaan makna anak-anak Allah dengan anak Allah bentuk tunggal antara Bnei Elohim jamak dengan Ben Elohim, saya akan kupas khusus bentuk tunggalnya besok, supaya jangan sampai ada kekeliruan-kekeliruan yang seperti yang diajarkan oleh Gilbert, yang menurut saya untuk sekelas pendeta itu sudah nggak wajar mengajarkan yang hal-hal yang menyimpang seperti itu. Tunggu penjelasan saya di seri berikutnya. Tuhan memberkati. Yesus bukan anak Allah. Karena dia Allah itu sendiri. Tetapi karena dia Allah yang mengosongkan diri, kata Filipi bilang, maka dia disebut anak